Saudara, penyelesaian masalah perekonomian banyak dinilai kurang fokus sehingga belum mengatasi persoalan krisis yang berkepanjangan. Dan untuk itu saudara, timbul wacana untuk memberikan kelonggaran kepada para obligor kelas kakap melalui perpanjangan penyelesaian kewajiban pemegang saham dinilai menyakitkan rasa keadilan masyarakat. Untuk membahas masalah prediksi perekonomian Indonesia tahun 2002 di Studio 10 TVRI telah hadir praktisi ekonomi Dr. Irsan Tanjung dan praktisi hukum perekonomian Petrus Loyani. Baik, selamat siang Bapak-Bapak, selamat datang sudah bergabung dengan Berita Siang TVRI di Studio 10. Dan Prof, ini Prof Tanjung, pemerintah kan diharapkan untuk tegas, konsisten dan melihat situasi yang ada, dan pemerintah telah mengambil keputusan walau akan ditelaah kembali untuk perpanjangan kewajiban para pemegang saham khususnya di bidang perbankan ini Prof. Secara jernih bagaimana masyarakat bisa memahami keputusan pemerintah itu dan memaknai keputusan itu untuk perbaikan pemulihan perekonomian kita? Ya, jadi saya kira betul itu tadi pembukaannya, ini masalah keadilan jadinya. Jadi khususnya akhir-akhir ini ya, bagaimana BBM ada kenaikan, sebentar lagi mungkin listrik, mungkin juga telepon, saya kurang tahu, dan macam-macam tarif angkutan jelas. Nah, itu dirasakan oleh kita-kita ini, rakyat kecil. Loh kok ini kok ada apa tadi istilahnya kelas kakap begitu ya, itu melalui satu format yang namanya PKPS tadi di extend jadi 10 tahun. Nah ini kan tersinggung rasa keadilannya. Mungkin barangkali secara teknis hitungan ekonomi ya bisa saja ya kabinet atau sebagian anggota kabinet bilang ini ada hitungannya begini dan mereka juga akan menepati janjinya. Tapi saya kira masalahnya ini bukan hitung-hitungan atau kemampuan atau bagaimana dari obligor kakap itu ya. Ya kembali tadi bagaimana rakyat kecil itu melihat masalah ini ini kok nggak adil begitu Nah, jadi saya kira masalahnya letaknya di keadilan saya kira. Baik, tapi Prof, menurut pengamatan Profesor sendiri ya Prof Tanjung, kalkulasi pemerintah sendiri memperpanjang itu berdasarkan apa? Tentunya saya tidak tahu ya bagaimana mereka. Tentunya mereka ada data-data dan tentunya juga secara logikanya kita bisa perhitungkan. Obligornya sendiri kasih data tentunya kan dan mengatakan begini loh kami ini begini tidak mampu. Jadi tapi kalau di extend mungkin kami mampu. Saya kira ini lagu klasik ini begini toh. Jadi bukan hanya obligor kelas kakap. Saya kira sering kita lihat orang yang berhutang ya, atau yang semacam itu. Ya kalau bisa menunda-menunda Nah, jadi saya kira ini saya kok rasanya kecuali ya dipaparkan dengan jelas kepada rakyat, kita akan bertanya-tanya ini gimana ngitungnya. Baik. Pak Petrus Loyani, ini memenuhi rasa keadilan masyarakat di bidang ekonomi melalui kacamata hukum ini berkaitan dengan masalah yang kita bicarakan. Menurut Pak Petrus gimana? Ya, saya melihat dari analisis ekonomi dari hukum, masalah keterbukaan, reasoning behind perpanjangan itu yang menjadi persoalan pokok. Ada semacam quote and quote gitu ya, negosiasi di bawah meja yang ini tidak pernah terungkap, tetapi bahwa kemudian bebannya lalu tidak pada konglomerat kepada rakyat. Nah, persoalan itu yang harus digugat, bahwa 10 tahun extensionnya atau berapapun itu bukan masalah, tetapi bahwa pembebanan yang tanpa alasan yang jelas, tidak ada keterbukaan, itu yang harus digugat. Dan saya pikir sumber masalah adalah terbiasanya kita lobby di bawah meja. Saya kira itu. Menurut pengamatan Anda sendiri, ini lobby di bawah meja ini memang terjadi atau ada kegamangan pemerintah sendiri untuk menerapkan selama 4 tahun memang harus dilaksanakan itu kewajiban pemegang saham itu. Bagaimana Prof sama Pak Petrus? Ada aspek lain lagi yang terungkap dari kasus ini ya. Nampaknya di kabinet ini nggak kompak ya. Jadi saya kurang tahu mana yang tidak kompaknya ini karena campur tangan lobby. Kalau kompak kan nggak jadi masalah kita kan sekarang kan ya. Tapi karena kelihatannya tidak kompak, ada sebagian yang bilang kenapa diperpanjang 10 tahun. Saya bilang ini ada hitungannya begini, kita sudah setuju dan sebagainya. Jadi saya kira ini ada aspek lain lagi yang kita perhatikan. Manajemen daripada kabinet ini
bagaimana dipertanyakan toh. Seperti tadi Saudara Petrus bilang, transparansi kalau dasar manajerialnya nggak mendukung ya susah jadinya kan. Dan mungkin sebagian dari kabinet tadi istilahnya di bawah meja tapi yang lain tiba-tiba kaget toh. Yang protes ini yang kaget, loh kok jadi begini gitu. Jadi memang di antara mereka juga nampaknya tidak ada transparansi. Jadi alasan-alasan perpanjangan itu yang kurang disampaikan kepada masyarakat secara transparan. Tetapi seandainya transparan dan kemudian alasan itu masuk akal untuk kebaikan yang lebih besar, menurut Prof sendiri bagaimana? Ini kita harus hati-hati istilah masuk akal ini ya. Jadi dari sudut mana ini ya? Tadi saya setara dengan masalah keadilan ya. Kalau dari sudut itu, semua orang akan mempertanyakan ya. Kalau gitu, ini kan akan beban pada APBN nanti ya, karena tidak masuk itunya kan. Ini kan BPPN akan menyetor ini kan. Tapi kalau di extend ya berkurang setorannya kan. Nah sementara itu rakyat melalui BBM, tarif listrik segala macam ini. Nah ini bagaimana ini jadinya? Ini kan kacau jadinya. Sebagaimana yang dikatakan Prof, BPPN ini kan memang ataupun pihak yang terkait harus menyetorkan hasil yang memang harus dilakukan selama 4 tahun ini untuk mengurangi beban anggaran ini Pak Petrus. Dan ini anggaran berkaitan dengan rakyat, seluruh rakyat di tanah air. Pak Petrus sendiri melihat kaitan dengan anggaran ini, apakah akan kesulitan tahun 2002 ini? Iya, dengan gejala seperti ini jelas sudah kesulitan. Ya, dengan gejala ini. Namun demikian yang saya lihat adalah kekuatan bargaining itu yang masih dengan versi lama ya, versi gaya pemerintahan lama. Jadi bahwa bargaining kekuatan yang bermain di sini. Ini kan kalau kita perbandingkan sekian gelintir konglomerat gitu kan. Tetapi pada mereka lah dipermainkan kondisi ekonomi ini. Nah, kondisi seperti inilah yang sebenarnya harus mendorong pemerintah untuk lebih berani terbuka, untuk bisa diuji alasan-alasan. Persoalannya buat saya bukan sekedar teknis, sebab angka perhitungan itu hanya justification. Tapi persoalannya pembebanan. Nah, seberapa proporsional? Maka jawabannya tadi kan keadilan itu. Nah, inilah yang harus dijawab di dalam accountability pemerintah ini saat ini. Tapi sekaligus juga para pemegang saham yang bermasalah, obligor-obligor besar yang bermasalah ini memang harus menyatakan secara transparan berapa kekayaan yang mereka miliki sekarang. Sehingga pemerintah pun, rakyat pun tahu seberapa jauh mereka mampu. Bagaimana caranya kalau menurut Pak Petrus untuk melakukan hal itu? Iya, paling tidak harus ada audit kecurangan. Jadi bila perlu dilakukan audit forensik dan audit kecurangan. Ini saya kira harus akan menjawab seberapa kekuatan mereka sesungguhnya. Sebab kan sekarang bukan rahasia umum disinyalir bahwa obligor besar ini pada satu sisi menimbulkan utang yang demikian besar, tapi pada sisi lain bermain ingin membeli kembali aset mereka. Terus ini kan tapi memang usaha mereka rugi, tapi mereka sendiri kan masih terlihat begitu. Iya, ini persoalan kan, karena masalah Persero itu pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Dan karena itu padahal liability-nya harusnya menyangkut ke pribadi. Bisa seperti itu? Iya, kenapa tidak kalau di dalam hal proses mereka itu kemudian terlihat ketidakwajaran. Makanya harus dijawab melalui audit kecurangan ini. Tapi di Indonesia biar dinyatakan pilot, ada hutang, tapi tetap saja sebetulnya yang penghutang ya membuka usaha lain atau bahkan di luar negeri. Dan nah, ini masalah legal enforcement kan demikian. Makanya dituntut kembali bukan hanya political will, tetapi keseriusan pemerintah di dalam law enforcement ini. Bagaimana Prof? Gini law enforcement terus tapi nampaknya masih belum bisa juga dilaksanakan. Benar itu. Saya mau menyinggung aspek lain lagi ya. Saya agak kurang yakin ya alternatif yang tersedia di depan kabinet itu sudah ekshaustif ya, sudah habis. Nampaknya ini ada kecenderungan ya karena macam-macam faktor yang mempengaruhi itu alternatif yang kalau kita lihat dari kacamata keadilan ya, itu orang akan mengatakan yang enaknya aja sama yang obligor kakap ini tuh. Saya nggak yakin tuh itu apakah alternatif yang yang saya katakan tadi sudah ekshaustif, sudah dibahas habis. Nah untuk itu kembali tadi transparansinya di mana begitu kan? Nah, jadi kalau ini ada transparansi ya kita juga akan bisa sumbang pikir, masyarakat bisa komen ya, barangkali juga saya tidak tahu DPR sendiri kaget barangkali. Nah, ini saya nggak ngerti ini tapi bagaimana. Tapi sebagaimana ini. Pak Petrus dan Prof tadi katakan, rupanya ada pihak yang mempunyai bargaining position yang kuat yang dapat mempengaruhi masalah ini. Nah, Prof mengatakan
apakah ini alternatif terbaik? Tapi apakah ada alternatif lain? Itu yang saya maksud sudah habis nggak alternatifnya di sana? Alternatifnya lain itu bisa diuji. apa? Dan untuk itu syaratnya transparansi gitu. Ya, keterbukaan itu. Dan bila perlu kan begini, coba kita mau melihat seberapa kesungguhan pemerintah di dalam memperlakukan perlakuan ini masalahnya ya, treatment terhadap obligor. Bila mana perlu kalau ketahuan bahwa mereka melakukan 4 kali lipat, frozen saja mereka. Saya ingin tahu. Apakah ada itu contoh soal seperti itu? Sehingga menjadikan mereka sungguh membuka bahwa ini kekuatan saya, di sini aset saya, di sini. Nah, ini persoalan penting. Nah, kekuatan pemerintah sekarang menurut kalkulasi Anda, Pak Petrus, untuk melakukan hal itu? Sebenarnya cukup kuat. Hanya apakah persoalannya ada kesungguhan, keseriusan? Ini persoalan pro rakyat ataukah sekedar bermain? Ini persoalan pemerintahan. Tapi kan? dihitungan kalkulasi politik. Ya, secara praktis, saya melihat sebagai praktisi, saya melihat bahwa ini pemerintah masih bermain-main. Tidak memperlihatkan kesungguhan bahwa mereka pro rakyat. Kebijakan yang diambil bukan pro rakyat, ini persoalan. Tetapi beban rakyat, ya kan, beban praktis kan ini BBM, listrik, telepon dan lain sebagainya. Kemudian pasti merambat kepada kebutuhan pokok. Dan itu rakyat konkret sekali dan praktis. Baik, tapi sekarang kita mungkin dari yang kakap kita agak turun sebenarnya. Bapak sendiri melihat penanganan untuk yang usaha kecil menengah lah, yang tidak besar-besar jumlahnya itu memenuhi rasa keadilan atau memang masih harus didorong ini pemerintah memperhatikan mereka? Jadi lepas dari formulasinya bagaimana ya BPPN menangani ini, satu pernyataan saja yang mengatakan kelas UKM itu ya, kecil menengah dan koperasi itu ditangani, itu sebenarnya sudah merupakan satu upaya untuk mendudukkan keadilan itu kan, lepas dari formulasinya itu nanti bisa kita tinjau ya. Nah sekarang ini kita tidak tahu sampai di mana itu, tahu-tahu ini meledak PKPS ini toh 10 tahun dia extend. Nah, itu yang nggak jelas dari mana ya, akibat tidak ada transparansi itu. Kalau sebenarnya alternatif itu dipikirkan secara habis-habisan ya, barangkali harusnya masuk unsur keadilan itu, kan begitu kan? Ini loh, ini apa tadi istilahnya Saudara Petrus, rakyat tadi kan. Nah, oke lah kita terima itu ya. Harusnya masuk dalam kalkulasi ya. Saya khawatir ini terlalu teknis ekonomis dan terlalu berat sebelah saya kira. Kemungkinan itu ada tuh saya kira. Bagaimana? Ya, jadi begini, saya melihat persoalan ini kan persoalan yang ini perlakuan kembali semacam UKM dan sebagainya. Nah, coba kita lihat secara konkret. Saya praktisi ya, jadi saya selalu mengamati dari sudut yang konkret. Bagaimana treatment BPPN? Mereka langsung melakukan eksekusi, mereka melakukan aturan-aturan main yang keras dan sebagainya tanpa ada excuse, tanpa ada bargaining yang proporsional. Nah, bandingkan sekarang perlakuan dengan obligor. Ini mengapa sekarang kita belum berani misalnya saja menyatakan, memberikan stigma sekalian kepada obligor bahwa mereka adalah pelaku penjahat ekonomi. Seperti itu, sehingga dengan demikian, dengan adanya status, dengan adanya simbol seperti ini harus mencambuk mereka. Baik, tapi jumlah kewajiban mereka itu kan membesar karena juga fluktuasi rupiah di lapangan. Yang apakah ada campur tangan mereka juga yang menyebabkan fluktuasi yang juga main mata dengan para politisi yang mempengaruhi situasi politik, ekonomi dan sosial di negara kita. Tapi terlepas dari itu semua, jumlah hutang mereka yang bertambah selain karena markup dosa masa lalu, tapi juga karena fluktuasi rupiah ini. Bagaimana juga secara adil melihat hal itu, Prof? Nah gini ya, kita bisa masukkan lagi variabel kurs segala macam. Tapi kembali the big picture-nya bagi masyarakat ini nggak adil gitu. Nah ini yang barangkali kurang perhitungan waktu itu ya. Sehingga orang merasa kalau saya itu kelas kakap, wah begini kan. Tapi kalau UKM apa tadi, wah bukan main tindakannya itu keras betul kan. Nah, tapi kan begini, jadi kembali lagi ke gambaran big picture tadi ya, ini nggak adil ini kan. Belum lagi saya katakan sudah ekshaustif nggak ini alternatifnya dipikirkan, karena tidak ada transparansi. Iya, tapi kan dalam hal ini jumlah hutang makin membesar, sementara aset mereka mengecil. Itu melihatnya bagaimana Pak Petrus kalau dalam hitungannya ini? Iya, perbandingan utang semakin membesar tentu logis, oleh karena mereka tidak pernah membayar kan, demikian kontribusi pembayaran menjadi terhambat, bunga meningkat, bunga berbunga dan seterusnya. Tetapi persoalannya sekarang apakah kondisi real mereka itu sudah sungguh-sungguh diketahui? Bagaimana itu yang belum diselidiki benar-benar? Itu yang harus dilakukan, business intelligence, dilakukan audit kecurangan dan itu harus dibuka.
Itu harus didemonstrasikan kepada masyarakat. Baik, tapi selain misalnya, kalaupun mereka masih mempunyai usaha dan itu disita lagi, apakah pemerintah dapat mengelola aset itu dengan baik juga? Begini persoalannya, bukan hanya sekedar mencita, tetapi bagaimana mereka bisa pada satu sisi utang, pada sisi yang lain mengelola bisnis mereka, bahkan di mancanegara misalnya. Ini kan persoalan kejahatan sebenarnya, etiket baik yang tidak ada. Jadi harus dipaksakan kepada mereka sedemikian rupa sehingga terjadi semacam cross subsidi. Bagaimana usaha-usaha mereka yang masih visible, yang masih profitable dialihkan untuk di sini. Ya, ini kan persoalan yang maksud Anda menarik lagi modal ke dalam negeri, yang sulit juga dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha juga mengatakan apa jaminannya kalau saya balikan modal saya ke dalam negeri, itu kan jadi begini, dosa dimulai dari mereka. Jadi pertanyaannya tidak boleh dibalik. Jangan minta jaminan dari pemerintah, tapi apa goodwill mereka, apa good fit mereka untuk mengatasi ekonomi. Nah, tapi sejauh ini bagaimana pemerintah bisa menekan mereka melalui peraturan, undang-undang supaya saya sederhanakan ya picture-nya, gambarannya itu. Ini mereka ini belagak miskin hanya pada BPPN. Ya. Benar. Tapi di luar itu nggak ada, saya lihat tanda-tanda kemiskinan bagaimana mereka malah barangkali ya memperluas investasinya di mancanegara dan sebagainya. Nah, ini kan nggak adil ini kan. Jadi kalau menghadap BPPN miskin, ya pura-pura kere gitulah kan. Nah ini nggak adil jadinya. Tapi bisa nggak G2G juga dari government to government memberikan informasi? Kayaknya pemerintah kok kita susah juga meminta mengeduk informasi dari negara lain. Itu harus dipertanyakan, kan kita punya atas perdagangan dan itu harus memainkan peran intelijen di dalam bisnis intelijen itu, harus menggali informasi dan membuka itu. Untuk membuka pasar saja susah, apalagi untuk mengeduk informasi tentang mungkin mereka memakai nama lain bagaimana? Saya kira bagaimanapun komplikasi modus operandi mereka, tetapi tetap dapat teridentifikasi. Dari manapun harus kan terbaca, sumber informasi tidak usah jauh-jauh. Singapura aja memiliki pusat data informasi yang luar biasa, hanya kencet dan terbuka semua. Ini kan saya kira persoalan yang sederhana, tetapi persoalannya sekali lagi kesungguhannya ada enggak? Itu persoalan. Dan ini persoalan policy pemerintah ini. Kemana keberpihakan? Ini harus ada jelas keberpihakan masalahnya. Tapi sejauh ini mereka ada yang sudah ada di luar negeri, sebetulnya ada yang sudah dipanggil ke kejaksaan, tapi mereka tidak ada. Yang sakit, kan, ada yang sakit, tapi sebetulnya sudah sembuh, tapi belum juga dimajukan. Prof, sekali lagi untuk hal kepentingan yang lebih luas ini, Prof. Selain mereka melalui jalur hukum, tadi Prof, mungkin ada alternatif lain untuk penanganan hal ini? Saya yakin ya, seperti saya katakan permulaan tadi, itu alternatif yang dipikirkan belum ekshaustif ya. Belum maksimal ya, benar belum, ya. Jadi misalnya saya pernah lihat ya, ada satu masalah, itu alternatifnya sampai 17 begitu ya. Ini mungkin barangkali 1, 2 udah diambil putusan ya. Buktinya mana? Kolektif kabinetnya aja juga nggak tahu itu. Karena ini kan saya kira ini menggampangkan masalah. Baik, tapi mengenai harta pribadi ini, kepemilikan pribadi, bisa ada tekanan kepada mereka untuk menyerahkan hal itu bagaimana? Iya, dalam segi praktis seringkali terjadi apa yang disebut personal guarantee kan. Nah itu saya kira lazim dalam dunia praktik bisnis, dan itu kenapa tidak dikejar? Itu pertanyaannya. Tapi kalau akunnya di luar negeri, tentunya ini urusannya agak panjang. Bagaimana Pak Petrus Loyani bisa menjelaskan? Teknis kan sederhana sekali, itu bisa bank to bank information, kan bisa terjadi pendataan. Makanya saya katakan harus ada audit kecurangan di sana. Harus. Tapi institusi mana lagi ini yang harus menangani hal ini untuk audit kecurangan mereka? Saya kira begini, saya khawatir terlalu banyak institusi yang menangani. Sebenarnya yang sudah ada itu bisa dimaksimizing. Ya kan? Itu kejaksaan maunya institusi intelijennya. Kemudian BPPN juga ada dan itu bisa melakukan sangat maksimal kalau mereka sungguh-sungguh bekerja. Pak Petrus, ini kemarin kami berwawancara ketika ingin menyelidiki dalam tanda kutip dosa konglomerat itu berkaitan dengan masalah hutan, ternyata kejaksaan memerlukan uang 500. Mudah-mudahan 500 juta, tapi 500 miliar yang saya dengar untuk pemotretan hutan. Apalagi perlu dana yang besar juga untuk penelusuran rekening-rekening atau dana-dana account pribadi mereka di luar. Menurut Anda sendiri? Iya, kembali kalau kita mesti berbicara APBN, beban jatah
dana untuk pembangunan hukum misalnya, itu berapa persen? Itu kan harus dipertanyakan kembali. Jadi kita melihat negara ini negara hukum, tetapi masalah software, masalah pembangunan hukum di negara ini tetap belum berubah. Dan ini kembali kepada dana. Dan kalau kita serius, artinya pemerintah serius, harus ada alokasi dana untuk itu, termasuk di dalamnya dana yang dipakai untuk bekerja melakukan business intelligence. Atau alternatif lain, mereka memang harus mau tidak mau mengembalikan modal itu ke dalam negeri? Ya itu. Saya kira itu apanya ya, formula pokoknya itu sebetulnya. Tentunya ya barangkali kita carikan alternatif supaya itu terlaksana ya. Tapi dengan mengatakan serta-merta extend 10 tahun ini terus terang itu rasa keadilan jadi tergores itu. Apalagi dengan BBM naik. Nah ini saya kira jadi kita memasuki satu bidang yang menurut saya akan sangat sensitif bagi masyarakat. Nah, kemudian kan telah dibentuk tim kecil ini. Mungkin tim kecil juga mencari masukan, tapi Prof akan melihat kinerjanya bagaimana. Walaupun secara pesimis salah seorang narasumber kami beberapa waktu yang lalu mengatakan, toh tim kecil itu orangnya itu-itu juga. Apa kebijakan yang akan dihasilkan, tapi Prof dapat melihatnya lebih dari sisi lain. Biasanya tim kecil Indonesia ini riwayatnya sama aja ya. Itu biasanya nanti diambil konsensus ya. Itu kan keahlian orang Indonesia di situ kan. Dan saya tidak tahu bagaimana bentuknya ya, tapi selama tidak ada transparansi saya kira masalah ini akan tetap menjadi perhatian masyarakat saya kira itu. Iya, dan masa waktu BPPN sendiri juga sudah mendekati akhirnya. Seandainya dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ini mereka tidak bisa menyelesaikan, apakah perlu dibentuk badan lain atau kemudian siapa menurut Pak Petrus Loyan? Ya, saya kira begini, ini badan ini kan dibentuknya badan-badan ini dengan tujuan agar supaya kinerja mereka menjadi maksimal dan tidak ada yang mempengaruhi. Tetapi selama badan ini masih di bawah departemen tertentu, ini saya kira tidak akan tetap efektif karena nyata sekali bagaimana pergantian kepala BPPN untuk sekian kali adalah bukti konkret intervensi. Nah, karena itu kalau toh dibentuk badan harus dipertanyakan seberapa independensinya dan seberapa kekuatan yang diberikan badan itu. Masih ada waktu 2 tahun ini, apa perlu diganti saja BPPN? Saya kira ya ini kemana, dalam superstructure pemerintah, saya kira itu memang BPPN itu harus dinaikkan itunya. Kalau dapat di bawah presiden langsung ya. Bagaimana misalnya kita diberitahu oleh orang Korea, di Korea ada juga badan semacam ini, itu sampai jam 10 malam itu Presiden Korea itu nongkrongin semacam BPPN-nya, tahu persis apa masalah malah mereka dinaikkan dan decision diambil sangat bold begitu ya. Tapi selama BPPN ini bosnya masih banyak di atas, saya kira tapi yang beginilah gitu. Yang saya khawatir kalau BPPN langsung di bawah presiden, nanti para politisi mengatakan pasti ada pengambilan keuntungan dengan posisi kekuasaan. Nah, gini nanti accountability-nya kan presiden kan. Jadi jelas begitu toh. Laporannya langsung, langsung nanti. Begitu. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak berdua sampaikan juga menjadi pemikiran untuk dapat penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Petrus Loyan.